Namun, jika kita mau belajar, insya Allah banyak supplier yang akan kita dapat, otomatis banyak barang yang bisa kita jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang usaha dengan modal seadanya. Sebelum kita masuk pada poin pembahasan, hal yang perlu kita perhatikan bahwa tidak ada usaha yang instan. Semua usaha butuh proses, butuh waktu, dan butuh kesabaran. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan, tidak ada usaha yang tidak butuh modal. Kalau tidak ada modal uang, maka kita harus menggantikannya dengan modal lainnya, berupa tenaga, pikiran, keterampilan, atau dengan kepercayaan. Di sini kita akan membahas beberapa poin yang sudah ditekuni oleh beberapa komunitas kita. Yang pertama, berjualan di e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, dan seterusnya. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menjadi reseller, yaitu membeli produk orang lain, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen kita dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Langkah-langkah yang bisa kita ambil sesuai dengan pengalaman kita adalah semua produk-produk teman kita, kalau kita punya teman yang jualannya sudah berjalan, maka semua produk-produknya bisa kita input di toko kita. Misalkan ada teman kita jualan celana, maka produk-produknya kita input semua di toko kita. Kemudian ada teman kita lagi menjual elektronik, kita input juga di toko kita. Lalu ada teman kita lagi yang menjual alat-alat rumah tangga. Kita bisa input semua di dalam toko kita. Kemudian, sesuai dengan berjalannya waktu, kita bisa perhatikan kira-kira barang mana yang laku yang bisa kita jual ke depan. Lalu, dengan sendirinya, insya Allah akan mengkerucut. Kita akan terarah apakah fokus kita pada pakaian atau fashion, apakah fokus kita pada alat rumah tangga atau pada elektronik. Dengan demikian, meskipun berjalannya tidak begitu cepat, namun dapat dipastikan insya Allah akan semakin berkembang. Yang kedua, yaitu affiliate marketing. Hal ini adalah bentuk usaha dengan model komisi, di mana kita mendaftarkan kepada affiliate marketing di marketplace tertentu seperti Shopee, TikTok, dan seterusnya, lalu mempromosikan barang-barang orang lain. Kemudian dalam setiap transaksi kita akan mendapatkan komisi-komisi. Mungkin di awal-awal terasa sulit, namun seiring berjalannya waktu ini sangat menguntungkan dan akan mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Yang ketiga adalah dropship, yaitu menjual barang orang lain tanpa harus menyetok barang. Hal ini berdasarkan kesepakatan bahwa pemilik barang mau memproses pengiriman pesanan dari pelanggan kita. Yang hal tersebut bisa kita bayar sesuai dengan kesepakatan. Bayar di muka ataupun setelah barang dikirim. Mungkin di awal-awal kita susah untuk mendapatkan supplier. Namun, jika kita mau belajar, insya Allah banyak supplier yang akan kita dapat, otomatis banyak barang yang bisa kita jual. Yang keempat adalah konten kreator. Konten bisa kita lihat di berbagai platform media sosial. Lebih-lebih saat ini, konten menjadi konsumsi publik yang dinikmati setiap hari. Ada berbagai macam konten yang bisa kita tekuni kalau kita mau memanfaatkan peluang ini. Antara lain, konten edukasi, konten promosi, konten review produk, dan konten menghibur. Ada banyak keuntungan jika kita mau menekuni usaha ini. Di antaranya, mengubah hobi menjadi keuntungan. Bisa dijadikan kerjaan sampingan.
Tentu karena ini media sosial, kita bisa mempunyai jaringan yang luas. Juga bisa bekerja sama dengan brand ternama untuk menjadi endorse. Yang kelima adalah bisnis makanan rumahan. Jika saudara merasa punya keahlian dalam bidang ini dan rasanya enak, mantap bagi orang-orang di sekitar kita, maka tentu hal ini bisa kita jadikan peluang. Pada masa dahulu, untuk memulai usaha ini, kita memerlukan modal yang cukup besar di awal, yaitu harus mempunyai outlet atau setidak-tidaknya punya gerobak. Namun saat ini, jika kita tidak mempunyai modal yang banyak, kita cukup mengeluarkan modal seadanya saja dengan menjual melalui platform online food delivery seperti GoFood, Shopee Food, dan GrabFood. Kalau kita tekuni, tentu akan menjadi peluang yang sangat bagus, dan seperti yang kita ketahui, usaha kuliner tidak ada matinya. Yang keenam yaitu wedding organizer atau WO. Usaha ini tidak ada matinya. Selama ada pernikahan, usaha ini akan terus jalan. Hebatnya lagi, usaha ini semakin berkembang tidak hanya pada acara pernikahan saja, seperti acara reunian, acara ulang tahun, acara akhir pendidikan, dan acara sunatan. Tentu untuk menjalani usaha ini, kita tidak bisa sendirian. Harus ada partner dari pihak lain, seperti catering, dokumen, bagian make up, dan seterusnya. Dalam hal ini, tentu kita membutuhkan tim yang solid agar acara berjalan dengan lancar dan customer kita merasa puas. Sehingga usaha ini bisa terus kita kembangkan. Selain juga kita harus melakukan promosi-promosi baik melalui online maupun offline. Itulah peluang usaha yang bisa kita sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau suka boleh like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.